Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah hari ini, Jumat Agung, tertulis dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Lalu ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat juga Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, tema Jumat Agung kita yaitu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Sekalipun kita sama-sama berdosa, misalnya saat melakukan berdosa berkelompok, saat melakukan kejahatan berkelompok, siapakah dari antara kita yang mau berkorban atau yang mau menjadi kambing hitam atau yang mau dikorbankan agar kawan sekelompok kita, agar orang lain terlepas dari hukuman, agar kawan kita tadi terlepas dari tuduhan? Biasanya tidak ada yang mau menjadi korban atau dikorbankan walaupun kita sama-sama melakukan. Namun lebih dari biasanya, Yesus yang tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa, menjadi korban dan dikorbankan untuk penghapusan dosa kita, dosa manusia, agar semua manusia selamat. Yesus menjadi korban. Itulah yang nampak dalam peristiwa Jumat Agung yang kita laksanakan saat ini. Kita tidak malu menjadi pengikut Yesus dan tidak malu menyaksikan bahwa Yesus disiksa sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebab semuanya itu dia jalani bukan karena dosa-dosa dia, tetapi karena menanggung dosa manusia.
Walau ia sudah digantung, tangannya dipaku di kayu salib, kakinya juga, namun cercaan, makian, hinaan tetap ditujukan padanya. Penderitaan yang dialaminya tiada bandingnya. Siksaan dan penderitaan yang Yesus rasakan, yang Yesus tanggung itu sampai mati di kayu salib, itulah yang kita lihat dalam Injil Matius ini. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, dalam firman tadi kita dengarkan bahwa Yesus bersuara nyaring memanggil, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan seruan orang yang berputus asa. Ini bukan seruan dari orang yang cengeng. Tetapi sebenarnya seruan ini adalah seruan seorang yang tetap bergantung kepada Allah di dalam penderitaannya. Walau di dalam penderitaan berat sekalipun, dia tetap bergantung kepada Allah Bapanya. Bagaimana dengan kita jemaat yang kasih Yesus Kristus? Apakah karena penderitaan yang kita alami? Apakah karena wabah pandemi ini sehingga kita rasakan menderita semuanya? Apakah karena ini kita malah menjauhkan diri dari Tuhan? Kiranya bukan demikian. Mari Bapak Ibu keluarga semuanya, dalam kesulitan dan pergumulan ini kita tetap bergantung dan menyampaikan, menyerukan segala kesulitan kita pada Tuhan. Kiranya pada saat sekarang ini, walau kita dihimbau, dianjurkan untuk berjauhan agar tidak tertular atau menularkan virus ini, namun kiranya persekutuan kita erat, dekat dan bergantung kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita sampaikan, kita serukan keluhan kita dalam doa dan puji-pujian, agar Ia yang memberikan jawaban dan pertolongan. Jawaban dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Yesus yang menyaksikan bahkan turut menyiksa, turut mengejek Yesus. Mereka melihat penderitaan, siksaan yang dialami Yesus, namun tidak sedikit pun mereka iba. Itulah yang terjadi kepada orang jika dipenuhi rasa marah, jika dipenuhi rasa kecewa, jika seseorang sudah terhasut oleh fitnah. Kita tidak akan berempati kepada orang lain. Bahkan kita malah senang kalau orang lain itu menderita, jika dendam itu, jika kebencian itu ada pada kita. Artinya kalau kebencian itu ada pada kita, semakin seseorang itu yang kita benci itu menderita, semakin kita senang. Namun kiranya bukan demikian kepada kita, orang-orang yang menyatakan percaya kepada Yesus, orang-orang yang meneladani dan memperingati kematian Yesus. Kita adalah orang yang sudah ditebus. Bagaimana kita mau berempati kepada orang lain? Bahkan dalam masa pandemi ini, kita mau berempati dan saling membuka, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membantu. Dan juga diingatkan
apapun yang terjadi dalam pergumulan, dalam penderitaan, mari sama seperti Yesus dengan kesadaran penuh menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Demikian kita juga jangan karena penderitaan kita lupa kepada Allah kita yang telah empunya kita, yang telah mencipta kita dan menebus kita. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, belajar dari kepala pasukan penjaga salib Yesus. Walau ia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Ia memperhatikan semua apa yang terjadi, fenomena alam saat kematian Yesus. Artinya dia tidak orang percaya. Tetapi pada akhirnya keluar pengakuan dari dia bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia sebutkan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Artinya jemaat yang kasih Kristus, kalau orang Romawi, kalau orang yang tidak percaya saja pun dapat menyaksikan bahwa Yesus yang tersalib itu adalah anak Allah. Terlebih kita orang yang menyatakan diri menjadi pengikutnya. Mari saksikan bahwa dia adalah anak Allah yang sungguh-sungguhnya. Dan itu kita lihat kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak serupa dengan lingkungan kita. Artinya kalau lingkungan kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya, bukan demikian kita, karena kita sudah ditebus. Kita tetap bergantung kepada Tuhan saja, kepada Dia yang telah menebus kita, karena dengan penebusannya kita sudah menjadi miliknya. Mari mengandalkan Yesus, anak Allah yang telah mati untuk kita, agar pengorbanannya yang menyelamatkan kita, sama seperti tema minggu kita tadi, tema Jumat Agung kita ini, tidak sia-sia. Oleh karena kematiannya, oleh karena penyelamatannya, kita dapat beribadah tanpa harus ada perantara, tanpa harus ada selubung. Sebab selubung itu, tabir bait Allah itu, yang memisahkan kita dahulunya dengan Allah, sudah terkoyak, sudah terbelah, dan kita pribadi lepas pribadi dapat beribadah kepadanya. Dan itu kiranya nampak pada saat kita beribadah secara perkeluarga, memuji Dia. Maka mari dengan sungguh-sungguh beribadah walau di rumah kita, sebab kita adalah orang-orang tebusan dari Yesus Kristus. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami dalam mendengarkan firman-Mu dalam Jumat Agung, memperingati kematian-Mu, kematian anak-Mu Yesus Kristus menebus kami. Kiranya pengorbanan-Mu semakin terukir dalam hati kami, sehingga kami dapat menunjukkan dalam kehidupan kami semakin bergantung kepadamu dan semakin menyaksikan Engkau. Walau saat ini kami sedang mengalami pergumulan oleh karena pandemi ini. Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati negara kami, para pemimpin kami, sehingga dapat menyelesaikan pandemi ini pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.